Ya, 1 bulan lagi merupakan hari Mahapawarana atau keluar wasa, di mana umat Buddha dimanapun berada sudah mulai mempersiapkan acara, upacara, kegiatan di wihara-wihara, dan khususnya yang tinggal di Gunung Sindur, karena ini merupakan pertama kalinya di Wihara Vipassana Giratana ini akan mengadakan upacara Kathina yang sesungguhnya. Jadi ada di Indonesia ini ada upacara Kathina, ada perayaan Kathina. Ya, upacara Kathina itu merupakan upacara persembahan kain yang akan digunakan untuk membuat jubah, dan upacara Kathina yang sesungguhnya itu adalah pembuatan jubah, atau yang lebih dikenal dengan istilah Kathina Dusang. Ya, jadi kain bakal jubah, umat akan mempersembahkan kain putih. Bukan setiap umat mempersembahkan kain putih, tetapi satu kelompok. Kalau ada umat yang sudah memohon di satu wihara itu untuk melakukan Kathina Dusang atau memberikan persembahan kain bakal jubah, maka ketika ada kelompok atau orang lain yang memohon, itu tidak akan bisa, karena setiap wihara hanya bisa mengadakan upacara Kathina 1 kali ya dalam 1 tahun, itu tidak bisa diadakan berkali-kali. Beda dengan Sanggadana. Sanggadana di masa Kathina atau Sanggadana pada hari-hari tertentu, apakah itu masa Kathina ataukah itu hari biasa, itu bisa dilakukan karena itu merupakan persembahan dana kepada sangga. Nah, seperti di Wihara Jakarta Dhamma Cakra Jaya juga, nanti kalau PPKM-nya sudah selesai, kemungkinan juga akan mengadakan upacara Kathina. Di sini ada upacara Kathina yang akan diadakan pada tanggal 23 Oktober ya, pagi hari pukul 9, dan malamnya merupakan Sanggadana. Sanggadana di masa Kathina yang dilakukan oleh setiap umat Buddha dimanapun juga, dan sekalian untuk mengadakan peringatan Dirgahayu Sanggaderawada Indonesia tepat pada tanggal 23 Oktober. Sebagai umat Buddha, kita pernah mendengar istilah panya, kebijaksanaan, di mana panya, kebijaksanaan ini juga disebut sebagai penerang. Panya, kebijaksanaan merupakan penerang di dunia. Tidak ada yang lebih terang selain kebijaksanaan itu. Matahari, bulan, matahari bersinar pada waktu siang hari, bulan bersinar pada waktu malam hari. Tapi panya bersinar tidak kenal waktu, baik siang maupun malam. Penerangan yang dimaksudkan orang yang memiliki kebijaksanaan itu tidak seperti sinar rembulan, tidak seperti sinar matahari, meskipun itu terang sekali, dan sinar penerangan dari panya ini tidak terlihat sinarnya, namun efek dari mereka yang memiliki kebijaksanaan akan mampu mengalahkan panasnya sinar matahari maupun sinar rembulan itu. Karena panya sebagaimana
arti dalam panya itu sendiri adalah pengetahuan secara menyeluruh. Pengetahuan secara menyeluruh, tahu baik, tahu buruk, tahu mana yang perlu dilakukan, tahu mana yang perlu dihindari. Nah, ini merupakan penerang bagi siapapun juga. Meskipun warna kulit itu tidak terang, tetapi orang yang memiliki kebijaksanaan, maka orang-orang akan mampu tertarik, orang-orang akan mampu melihat orang itu sebagai orang yang bijaksana. Tentu untuk memunculkan kebijaksanaan ini tidak serta-merta hanya dengan mendengar saja. Meskipun untuk memunculkan kebijaksanaan itu salah satu caranya adalah dengan mendengar, dengan perenungan, dan dengan pengembangan batin. Panya yang dimiliki oleh seseorang akan mampu menerangi jalan hidup seseorang itu, apalagi di dalam masyarakat yang majemuk, di dalam kehidupan yang penuh dengan problematika, kesulitan, masalah kehidupan. Tidak cukup hanya dengan materi, tetapi kebijaksanaan, pengertian benar ini memiliki peran yang sangat penting. Orang yang punya materi bisa saja dia tidak dapat menyelesaikan kesulitan, masalah dalam hidupnya, karena tidak semua bisa diatasi dengan materi. Namun dengan pengertian benar, dengan kebijaksanaan, dengan panya ini, seseorang akan mampu melihat sebagaimana yang diajarkan oleh guru agung kita, bahwa kehidupan ini tidak terlepas dari duka. Ya, namun bukan berarti pesimis melihat kehidupan ini duka. Duka bermacam-macam, bukan hanya sekadar sakit saja disebut duka, bukan hanya usia tua saja disebut juga duka. Berkumpul dengan yang dibenci, berpisah dengan yang dicintai. Pada zaman sekarang, beberapa waktu yang lalu ada umat yang tidak bisa menerima keluarganya yang meninggal. Pertama, anaknya yang paling sulung atau yang pertama. Tidak sampai 3 bulan, orang tuanya dan adiknya juga ikut meninggal. Mereka yang tidak memiliki kebijaksanaan menganggap itu salah dalam melakukan upacara. Anak-anak tidak bisa melakukan upacara, makanya banyak yang meninggal. Pengertian demikian ini disebut bukan sebagai panya, karena tidak ada panya di situ. Apa yang terjadi di sekelilingnya itu menyebabkan derita, menyebabkan ketidaknyamanan. Bagi mereka yang mengetahui dengan pengertian benar tentunya bahwa kematian yang terjadi bukan hanya berjarak 3 bulan, dalam 1 hari pun itu juga bisa terjadi. Apalagi kondisi saat ini di dunia yang masih terjadi pandemi. Dan ini kalau kita tidak waspada, kita tidak hati-hati, juga kita bisa mengalami hal yang sama. Namun pengertian tentang pandemi ini bukan menjadikan kita menjadi ketakutan, bukan menjadikan kita khawatir, tapi kita harus menghadapinya dengan realita
dan dengan cara-cara yang sesuai, di mana pemerintah juga telah menerapkan aturan-aturan, karena pandemi ini tidak bisa hilang begitu saja dalam waktu dekat. Sehingga kalau kita menghadapi dengan kebijaksanaan, apapun yang terjadi, ya, kita tidak akan memunculkan duka di situ, ya. Dan kita bisa mendapatkan hal-hal bajik lainnya sebagai penerang dalam kehidupan kita. Tapi sekali lagi kita harus tetap waspada terhadap bahaya-bahaya yang kemungkinan akan muncul di sekeliling kita. Nah, dengan berbekal banyak pengetahuan yang kita dapatkan dari mendengar ini, dan kita merenungkan tentang apa yang kita dengar, bukan hanya kita menerima mentah-mentah, tapi kita juga merenungkan, maka itu bisa menumbuhkan banyak yang lebih kuat lagi, apalagi kalau kita bisa mengembangkan banyak ini melalui pengembangan batin bawahnya, maka itu hanya disebut sebagai penerang di dunia ini, melebihi terangnya sinar matahari maupun sinarnya rembulan, karena bulan dan matahari tidak bersinar setiap waktu, sedangkan Panya bersinar setiap waktu, menuntun hidup kita ke arah yang lebih baik hingga bisa terbebas dari duka. Nah, Modana atas kebajikan yang dilakukan, semoga dengan kebajikan yang dilakukan ini dapat mengkondisikan kesehatan, kebahagiaan, tercapai pengharapan-pengharapan luhurnya, dan semoga para leluhur kita, makhluk-makhluk yang ada hubungan karma dengan kita, turut mengetahui perbuatan bajik ini. Dengan mengetahui, semoga mereka turut berbahagia. Ya tawariwaha pura paripurenti sakarang dewa mewa ito tinang petanang upakapati Icitang batitang tumhang kipamewa sami jatum sape purento sangkapam cando panaraso yatha manico tiraso yatha miwacantu saparo kowinna satumam Bhawatwantarayo sukhiti khayuko bhawa abhiwa danasile sanecang buddha pacang Cataro dhamma vadhante ayuvanno sukhang Kalang kale tatanti sapanya vatanyu vitamacara Kale natinang ariyesu ujubhutesu tatisu Vipassana manatasam vipulahoti takina Yetatha anumotanti veyavacang karonti va Nate natakina o nate pipunya sabhakino Tasmatate apati va nacitom yathatinang mahaphalang Punyani paralokasming patitha honti paninan Ti bhavatu sabbamangkalang rakhantu sabba buddhanu bhavena satasothi bhavantu te Bhavatu sabbamangkalang rakhantu sabba dewata Sabba dhammanu bhavena satasothi bhavantu te Bhavatu sabbamangkalang rakhantu sabba dewata Sabba sangghanu bhavena satasothi bhavantu te